Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sadaqallah wa sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dari ibunda sekalian jemaah Masjid Al-Furqaniyah dimuliakan dan masjid di tetangga teristimewa Pak Ketua Forum kita hadir, ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu sehingga bisa mengayomi, ya, terutama berhubungan bukan saja agama tapi masuk ke pangan yang sesuai dengan pemerintahan kita hari ini. Amin. Allahumma. Selanjutnya Bapak Ibu yang barangkali kami tidak sempat menyebutkan gelar dan pangkat, ya, khusus yang ikhlas duduk bersama di dalam rumah Allah ini yang kami muliakan. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin karena ini udah hampir setiap tahun kita minimal 4 kali setiap tahun kita melaksanakan di kantor kita masing-masing, ya Pak, di masjid, di perkumpulan organisasi kita. Kadang kita hadir di pertemuan undangan anak atau keluarga khusus kita. Artinya berkaitan dengan sejarah itu tidaklah mungkin asing lagi, ya, kecuali yang masih berumur di kelas kecil. Itu macam Pak Lurah tuan. Siapa nama Pak Lurah? Yang mau gigi kau. Itu mungkin asing bagi jamaah, ya. Jadi diantaranya kalau secara syariat, kenapa Rasulullah diberlakukan mi'raj? Maka nanti kita kajian ini Pak, ya, mana yang Isra, mana yang Mi'raj, mana yang Sidratul Muntaha. Itu dia nanti, ya. Yang jelas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj terjadi semata-mata kehendak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terpatri di dalam surat Al-Isra ayat 1. Kedua, jelas menghibur Nabi Muhammad SAW di dalam masa duka yang sangat berat, wafatnya Khadijah, Abu Talib serta ponakannya di Taif waktu itu, ya. Ketiga, sebagai penguat iman dan keteguhan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi dakwah, ya, menghadapi penderitaan tantangan. Lalu yang terakhir yang paling, kalau kami lebih suka kepada secara mendasar Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha, masuk ke negeri kita. Di mana Isra'nya Nabi, di mana Mi'rajnya kita? Jadi Isra'nya kita, idza i'tadala salli qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya ila rukibai summa yukabbir Allah. Itu Isra kita yang disebut Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra kita takbiratul ihram. Mi'raj Rasul melewati Sidratul Muntaha. Apa Mi'raj itu? Berdialog langsung dengan Allah. Di mana Mi'raj kita?
yaqulu abdu alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqulu Allah ta'ala hamdi abdi. Mi'ratnya kita pada saat membaca surah Al-Fatihah. Tapi Ridwan tidak mau sampai di situ ya. Kalau sampai di situ, itu kita masih mengkaji di level syariat, tak membawa hasil, tidak bawa hasilnya. Minimal kita masuk faslus salis bisurul batin min a'malil qulub, salat di tingkat batin. Ya, apa salat di tingkat batin? Hadarul qalbi, menghadirkan hati. Lita'azim. Ya, udah mulai tenang, udah, tapi Ridwan mau masuk ke dalam lagi. Kalau yang dah sepakat, mana dia? Mendirikan salat. Beda mendirikan salat dengan mengerjakan salat, 100% bedanya. Nah, kalau ada papan tulis, Ridwan umpamakan papan tulis, Pak. Ada papan tulis? Ada papan tulis? Spidol ada? Mon? Oh, Simon Perez namanya. Oke, Tuhan perlu tangan apa Tuhan? Dan spidol. Nah, salat itu adalah yang disembah, isi persembahan yang menyembah. Muara dari ketiga itu adalah alhamdu. Apa arti alhamdu itu? Terpuji. Siapa yang terpuji? Yang mendirikan salat pada dirinya. Ini masuk kita, Pak. Lain tak ada papan tulisan? Tidak ada. Spidol tak ada. Ada spidolnya, Pak Ji. Ada spidolnya. Pasal Pak Ji? Ada. Cuma tak sama kita loh, dikatai. Nah, alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Berapa hurufnya? 5. Betul? 5. Ini masuk kajian makrifat nih, Pak. Kajian makrifat. Artinya terpuji dan melahirkan pujian. Alif, ini kalau kita lihatkan di halaman 32 di makrifat. Alif itu adalah zahir kesyariat dan ma'rifatnya adalah 2. Apa 2 rakaat itu? Zat dan sifat. Zat dan sifat. Gaib, gaib. Zat gaib, sifat gaib. Yang zahir perangai. Maka sifat jahat dan perangai jahat berbeda. Sifat jahat di dalam, perangai di luar. Zat dan sifat itu 2. Zahir di dunia fikih melampaui yang 50 rakaat, itulah disebut subuh. Mana yang subuh itu? Kenyataan nyawa di sulbi. Mana sulbi? Sulbi mana? Nih, Pak. Tempat duduk. Mana yang subuh pada diri? Tidak boleh duduk di bumi ini kecuali pada tempat membawa kepujian dan melahirkan terpuji pada diri. Itulah yang subuh, yang disebut tanha anil paksa dengan munkar. Kini lain tempat duduk untuk membawa kepujian kepada kita. Nampak Pak? Mengerjakan sholat 5 waktu tidak ada jaminan tanha anil paksa dengan munkar. Yang membawa tanda anil paksa mendirikan sholat pada diri. Haram kita duduk kalau bukan pada tempat terpuji dan membawa kita kepada kepujian ini. Makanya karena disulbi
Zat dan sifat gaib di kajian syariat. Solat subuh sebelum matahari terbit. Itu dia. Nyawa ada di sulbi. Kenyataan di sini. Alif lam. Itu kalau nampak sekali nampak. Alif lam. Lam. Apa